Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kepada pembelajaran 3 subtema 1 tema 7. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di halaman 7. Silahkan dibuka buku LKS-nya masing-masing di halaman 7. Kemarin kita sudah belajar ya pada pembelajaran 2 tentang keberagaman makanan kesukaan dari keluarga, kemudian mencari informasi dari teks bacaan. Baik, hari ini kita akan siapkan ya, buka buku tulisnya dan buka buku LKS-nya. Dibuka halaman 7, mengidentifikasi jenis produk teknologi pangan berdasarkan wacana. Bacalah teks berikut dengan cermat. Mari kita baca. Judulnya adalah penyimpanan hasil teknologi pangan. Hasil panen yang melimpah tidak serta-merta dapat dimanfaatkan semuanya. Sebagian akan disimpan sebagai bahan makanan cadangan. Proses penyimpanan yang baik perlu dilakukan agar hasil panen tidak membusuk, sehingga tetap dapat dimanfaatkan. Teknologi pangan menjadi solusi dalam mengolah hasil panen sebelum disimpan maupun dimanfaatkan. Berbagai jenis makanan baru juga muncul sebagai hasil pengolahan pangan dengan teknologi pangan. Contoh bakso, abon, sosis, nugget, dan kornet sebagai hasil olahan daging. Adapun makanan olahan dari susu seperti yogurt, es krim, dan keju. Keberagaman jenis makanan tersebut memudahkan masyarakat dalam menyimpan hasil panen dan tetap dapat memanfaatkan meski dalam bentuk lain. Alinea ketiga, hasil olahan panen dalam bentuk hasil pangan memiliki beragam teknik penyimpanan sesuai dengan jenis makanan. Umumnya, hasil olahan pangan perlu disimpan dalam plastik atau kaleng kedap udara. Tujuannya agar tidak ada udara masuk yang dapat merusak kualitas bahan pangan olahan. Proses penyimpanan yang baik tersebut dapat membuat makanan lebih awet. Baik, anak-anak, ini judulnya adalah apa? Judulnya adalah penyimpanan hasil teknologi pangan. Ini adalah judul dari bacaan. Ya, kemudian anak-anak sekalian, bacaan ini ada berapa paragraf? Katanya Ustadz kemarin, paragraf adalah sesuatu yang yang bisa dilihat dari menjorok ke dalam itu ada berapa paragraf? Ya, ini ada paragraf yang pertama ya. Sebentar. Ini paragraf yang pertama. Ini paragraf yang kedua. Sebentar. Kok ini tidak ada? Baik. Paragraf yang kedua ini. Ya, paragraf yang ketiga ini. Ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Ada 3 paragraf. Sebentar. Ada 3 paragraf. Tes. 3 paragraf ya. Oh, ini. Baik. Perhatikan ada 3 paragraf. Baik, dalam setiap paragraf kita perhatikan ada kalimat yang bercetak tebal. Kalimat yang bercetak tebal itu disebut sebagai kalimat utama. Ini ada 1.
Ya, satu. Ada satu nih, satu. Kemudian dua. Kemudian ada tiga. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Kalimat utama pada paragraf yang pertama apa bunyinya? Hasil panen yang melimpah tidak serta-merta dapat dimanfaatkan semuanya. Kalimat utama dalam paragraf kedua, berbagai jenis makanan baru juga muncul sebagai hasil pengolahan pangan dengan teknologi pangan. Kemudian kalimat utama pada paragraf ketiga adalah hasil olahan panen dalam bentuk hasil pangan memiliki beragam teknik penyimpanan sesuai dengan jenis makanan. Ini adalah kalimat-kalimat utama. Anak-anak sekalian, apa kalimat utama itu? Silahkan dibuka buku catatannya. Silahkan buka buku tulisnya dan catatlah informasi berikut. Silahkan dicatat ini. Ya, dicatat. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama. Terdapat gagasan utama. Nah, ini terdapat gagasan pokok. Ya, ide pokok, pikiran pokok, ide utama pada suatu paragraf. Jadi pada kalimat utama itu pasti ada gagasan utamanya. Jadi maksudnya begini, gagasan utama itu bukan kalimat utama, bukan. Tapi di dalam kalimat utama itu ada ide pokoknya atau gagasan utama dari sebuah paragraf tersebut. Lalu kumpulan-kumpulan kalimat utama itu merupakan membentuk sebuah ringkasan teks. Jadi kalau anak-anak misalkan, silakan ringkas atau rangkum dari bacaan tersebut. Anak-anak tidak perlu menulis semua, maka tulis saja kalimat-kalimat utamanya. Hasil panen melimpah tidak berbagai ini. Ini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu rangkumannya ya. Jadi bisa dilihat dari kalimat-kalimat utamanya. Kalimat utama itu anak-anak bisa berada di awal. Ya, bisa berada di awal. Sebentar. Nah, bisa berada di awal atau di akhir paragraf. Jika di awal paragraf disebut deduktif, jika di akhir paragraf disebut induktif. Silakan ini dicatat di buku tulisnya. Jika sudah selesai, kita lanjutkan di halaman 8 aktivitas 1. Tulislah hasil panen dan hasil teknologi pangan. Nah, tulis di mana? Di sini anak-anak sekalian ya. Tulis di sini. Hasil panennya apa? Misalkan Ustaz tulis padi. Misalkan ya. Saya ulang lagi. Hasil panennya padi. Ya. Misalkan ditulis padi. Hasil dari panen itu kemudian dikerjakan, diolah melalui teknologi pangan. Apa yang bisa dihasilkan dari padi? Bisa beras, bisa. Tepung beras, bisa. Ini bagian dari hasil teknologi pangan. Kemudian, misalkan hasil panennya adalah kacang. Ya, kacang misalkan. Hasil panennya adalah kacang.
Hasil teknologinya apa? Dari pengolahan pangan yang berbahan dasar kacang. Banyak ya. Kemarin di hari raya itu ada makanan-makanan yang terbuat dari kacang itu ada roti kacang, ada kue kacang, ada kacang atom, ada kacang telur, dan semacam-macamnya. Silahkan tuliskan di sini hasil teknologinya pada halaman berapa itu? Halaman 8. Oke, jika sudah, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Membedakan pola irama lagu. Perhatikan anak-anak sekalian, kita dengarkan lagu Tukang Sayur ya, karya Hatim Mahmud. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 demikian serupa tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 demikian serupa tukang sayur. Formulation from S2 Pro Gold untuk belajarnya yang fast, focus, fleksibel. Ya, itu adalah lagu pada judul Tukang Sayur. Anak-anak sekalian, ada pola yang diulang-ulang. Di depan rumah kami setiap pagi. Ini ya, pola lagu ini pasti diulang pada dari rumah ke rumah tak kenal lelah. Ya, jadi ini pasti sama. Maka ini yang dikatakan pola irama lagu yang kemarin disampaikan bahwa ini bisa berulang-ulang. Lewat tukang sayur langganan ibu, ini sama nadanya dengan ini. Diri duanya sayur dengan ramahnya, sama dengan lewat tukang sayur langganan ibu. Kalau ini pasti berulang-ulang, teksnya sama. Sayur, sayur, judulnya seperti ini. Ini pola namanya. Jadi pola 1 ini sama dengan ini. Yang ini gambarnya salah ya, harusnya ini gambarnya adalah ketukan, yang ini salah gambarnya. Harusnya. Ya. Salah. Oke. Demikian itu. Kita lanjutkan di halaman berikutnya, mengukur luas dengan satuan tidak baku. Perhatikan. Anak-anak sekalian, bangun persegi dan segitiga dapat dijadikan satuan luas. Dua satuan segitiga sama dengan satu satuan persegi. Perhatikan. Ini kan persegi ya. Ini persegi. Ini persegi ya, persegi ini. Jika persegi ini kemudian dibelah menjadi dua, ini akan menjadi dua segitiga. Ya, dua segitiga. Dua segitiga. Nah, ini segitiga yang pertama, segitiga yang kedua. Ini berasal dari satu
persegi. Maka dua segitiga ini, dua segitiga ya sama dengan 1 persegi. Ya, jadi dua segitiga itu sama dengan 1 persegi. Pada bangun di samping dapat diketahui luas permukaan bidang yaitu 5 satuan persegi dan 2 satuan segitiga. 2 satuan segitiga sama dengan 1 satuan persegi. Sama ya. Jadi luas permukaan di samping adalah 6 satuan. Dari mana menghitungnya? Ini kan dua segitiga ini jadi 1 ya. Ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti itu ya. Bisa ya? Jadi ini adalah 6 satuan persegi. Baik, kita coba kerjakan, lanjutkan di aktivitas 3 ya. Aktivitas berapa ini? Aktivitas 3, benar. Luas nomor 1. Berapakah luas ini? Satuan perseginya berapa? Coba kita hitung. Ya. Ini dua segitiga ya, berarti ini 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lah yang ini jadi 1 dengan ini ya. Berarti berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya adalah 6. Terus yang ini berapa anak-anak sekalian? Silahkan kerjakan, lanjutkan ya. Lanjutkan sendiri. Yang ini juga kita hitung. Coba yang nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah ini ada 2 segitiga. Ada 1 segitiga ya. Ada 2 segitiga. Ini berapa berarti? 8. 8 dengan ini ya. Ini 9. Berarti berapa? 9. Silahkan lanjutkan pada nomor 3 dan 4 serta 5. Oke. Setelah itu anak-anak sekalian, selesaikan uji kompetensi 3 di halaman 10. Seperti biasa, kirimkan lembar jawaban kalian di link yang sudah Ustadz sediakan. Anak-anak, semangat terus di rumah, jangan lupa sholat yang 5 waktu, tetap istiqomah, belajar, hormat kepada orang tua, dan tetap berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.